nanti Pak Hermas akan start pada pukul 14.30 ya, teman-teman, akan start pada pukul 14.30. Oke, yes. Kita akan mulai ya, teman-teman. Ya, ini jadi saya adalah Herman Yosef Suwono yang biasa dipanggil Herman. Saya dari Surabaya. Saya di Pro-M, Organizer Training and Seminar dari Surabaya. Kegiatan-kegiatan training kami itu pada setengah tahun terakhir ini hybrid, jadi kombinasi antara online dan offline. Sebelum pandemi tentunya juga lebih sering untuk bertatap muka ya, termasuk juga kira-kira 3 tahun yang lalu, mungkin 3-4 tahun yang lalu dengan Pak Hermas menyampaikan beberapa topik-topik yang berkaitan tentang sosial media ya teman-teman. Dan background saya di sales, otomatis penghargaan yang pernah saya dapatkan yang terpampang di slide itu adalah ketika saya achieve the target di sebuah perusahaan asuransi jiwa. Ketika saya mengawali karir sebagai seorang sales di semester akhir kuliah di FE Ubaya. Jadi profesi saya sama teman-teman ya, profesi kita sama, sales gitu ya, backgroundnya sama. Hanya pada waktu di masa lalu nggak ada sosmed, ya nggak ada digital marketing. Jadi kekuatannya hanya kepada one on one. Ya, kekuatannya kepada one on one. Nah, itu yang akhirnya bisa membuat seseorang itu capek, letih gitu ya, karena kehabisan napas. Dan itu yang di bawah adalah IG saya. Silahkan Anda follow. Bagi yang belum follow di Herman_Suwono. Ya, silahkan Anda follow dan nanti saya akan fallback. Ya, dan yang nomor yang tertera di telepon otomatis ya nomor telepon dan juga WA ya. Jadi kita bisa berkomunikasi lewat WA, juga bisa berkomunikasi lewat IG. Silakan follow di IG saya. Oke. Saya yakin teman-teman walaupun saya 25 tahun menyelenggarakan kegiatan training dan seminar, masih tetap ada rekan-rekan peserta hari ini yang belum tahu saya, belum tahu Pro-M, itu pasti adalah ya, pasti ada. Ya, jadi makanya perlu saya intro sebentar ya ini. Oke. Karena para peserta hari ini yang saya lihat juga ada sebagian yang utusan ya. Utusan itu artinya adalah disuruh oleh atasannya, disuruh oleh pimpinannya untuk ikut ini, dan Anda perlu tahu tentang topiknya, materinya, dan siapa yang menyelenggarakan ya. Oke, next. Ya, itu adalah audio learning. Jadi dalam bentuk link ya. Sekarang modelnya dalam bentuk link. Dan itu contohnya modelnya dalam bentuk CD. Kami berikan ke Anda bagi yang berminat. Silahkan Anda foto slide ini dan kirim ke nomor yang tertera di situ ya. Dikirim ke nomor yang tertera itu adalah nomornya Pro-M, di mana tim kami melakukan kontak-kontakan dengan Anda selama ini, termasuk mengirimkan ini ya link ya. Makanya kami buatkan grup untuk Anda bisa mengetahui link ID Zoom kami. Yang di bawah adalah sebagian kecil dari perusahaan-perusahaan yang saya lebih dari 6 kali memberikan training-training khususnya tentang salesmanship ya, khususnya tentang selling skills. Oke, next. Benar, Pak. Oke. Yes. Sudah. Dan acara ini teman-teman selalu didukung oleh ya, jadi ada mitra kami Bantex, yaitu alat-alat perlengkapan kantor, dan juga air mineral Cheers ya, yang setiap peserta akan mendapatkan e-voucher berlangganan air mineral Cheers. Jadi slide ini bisa difoto, lalu Anda kirimkan ke call centernya Cheers dan bilang Anda peserta seminar WA Marketing 25 Juni ya, peserta seminar WA Marketing 25 Juni, maka Anda akan mendapatkan ini. Cuman ini dilakukan hingga Anda mengikuti acara sampai selesai nanti ya, sampai maksimal jam 4. Siapa yang siap dan mendengarkan materinya Pak Hermas sampai jam 4, silakan ketik di chat, bilang siap. Yo, 2 jam itu nggak berasa teman-teman ya, cepat sekali itu 2 jam itu. Wah, halo Pak Gede, Kengken Pak. Wah, sudah lama. Becek Pak Gede. Ya, Pak Gede Wardana. Oke, yes. Luar biasa, salam hormat Pak Herman. Oke, salam hormat Pak Gede. Apa kabar? Saya kalau ketemu Bapak face to face agak pangling ini Pak, dengan kebotakan yang makin
memuncak itu. Sama bersinar, Pak. Makin bersinar ya. Kita ketemu kapan ya? 7-8 tahun lalu itu ya. Di Iya, Pak. Hotel Ibis ya. Iya ya, di Denpasar. Sudah Oke. rindu nih melihat Pak Herman. Iya, Tetap ganteng, Pak. Iya, Pak. Ya diganteng-gantengkan, Pak, supaya tetap laku, Pak. Ketemu dengan kepingin kali lagi, Pak Gede. Ya, Oke, Pak. ya. Yes, thank you, Pak. Nah, teman-teman, oke ya. Jadi sampai mana tadi? Ya, teman-teman. Jadi kita akan mulai nanti startnya Pak Hermas ini pada pukul 14.30. Lalu oh ya tadi mau ngomong tentang cheers ya. Jadi kepada para peserta yang bertahan hingga akhir itu akan mendapatkan e-voucher berlangganan air mineral cheers. Oke. Yes. Langsung saya masuk ke materi teman-teman sebagai pengantar aja ya, sebagai pengantar aja. Kalau kebanyakan saya kasih materi entar saya dikomplain sama Pak Hermas ya karena beliau lebih expert. Nah, gini teman-teman. Topik kita pada hari ini kan tentang WA marketing ya, WhatsApp marketing. Yang ingin saya sampaikan di awal kepada Anda adalah apa perbedaan antara selling media dengan sosial media? Ayo tolong ketik di chat. Apa bedanya selling media dengan sosial media? Ayo Pak Gede yang sudah senyum-senyum siap untuk mengetik, ayo silakan diketik. Pak Sutris juga. Apa bedanya selling media dengan sosial media? Ayo, apa bedanya? Nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah. Ayo Heru Setiadi, silakan dijawab. Ya, yang tidak mengendarai di mobil lebih mudah untuk mengetik. Bu Yuliastini, Bu Kadek, Kengken, becik-becik. Oke, silakan diketik. Yes, apa bedanya selling media dengan sosial media? Ya, yes, ya. Terus apa bedanya? Selling media media untuk jualan, media sosial adalah media personal branding. Selling tempat berjualan, sosial media media promosi. Alat yang digunakan untuk menjual, media sosial adalah media untuk bersosialisasi. Yes, oke, silakan ya berkomen teman-teman untuk melihat keaktifan Anda. Komentar tidak ada yang salah, apapun pendapat Anda itu adalah pendapat pribadi ya. Oke. Media jualan online, sosmed untuk cari teman, cari jodoh. Iya, Adi, cari jodoh. Dari dulu belum dapat jodoh-jodoh ya, Adi ya. Oke, nanti saya cariin jodoh di medsos hanya untuk kegiatan sosial. Oke, yes ya. Jadi teman-teman, selling media adalah media yang memang dipakai untuk terang-terangan jualan. Ketika kita beriklan secara konvensional ya, yang dulu di koran, di radio, di majalah dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan waktu, pergeseran lifestyle terjadi di masyarakat termasuk di konsumen kita, meledaklah sesuatu yang disebut dengan sosial media. Disebut sosial media adalah media untuk bersosial. Betul kan ya, teman-teman ya? Betul ya, Atun, Naviatun, media yang untuk bersosial. Trimesi, betul ya, media untuk bersosial. Apa maksudnya media untuk bersosial? Media untuk bercengkrama, media untuk ngobrol, media untuk berinteraksi, media untuk berkenalan. Nah, tapi semuanya itu harus ada tujuan, ya, harus ada tujuan, ada purpose, ada tujuan. Nah, karena topik pada hari ini dispesifikkan tujuannya adalah untuk jualan, karena kan judulnya kan 30 hari jualan pakai WhatsApp, berarti udah jelas. Tujuannya adalah untuk jualan. Tentunya teman-teman ada step by step yang harus Anda lakukan. Gitu loh Pak Gede. Padahal kadang-kadang termasuk saya tipe-tipe orang ya termasuk Pak Gede ya yang pengusaha luar biasa di Bali ini yang kadang-kadang kita nggak serentak. Aduh kita nulis kayak gini kok nggak ada tanggapan ya, kok nggak ada respon ya, kok nggak ada yang bertindak ya, kok nggak ada yang selling ya. Kita kadang-kadang udah jengkel. Benar nggak ya teman-teman ya? Kita kepengen cepat gitu. Nah hari ini dengan mentor yang sangat luar biasa, praktisi yang luar biasa, beliau sudah mengalami, menjalani, dan as a trainer juga akan diungkap gimana sih caranya menggunakan WhatsApp marketing sebagai salah satu media, ya, salah satu media, bukan satu-satunya media di sosmed, salah satu media
yang bisa dioptimalkan untuk berjualan apapun jenis usaha Anda. Oke, tepat pukul 14.27 kita berikan aplaus untuk Pak Hermas Puspito. Cuman orang ini rada-rada unik, teman-teman ya. Orang ini rada-rada unik. Saya pernah beberapa kali seminar dengan beliau unik. Jadi kalau saya panggil di depan umum, ini di hotel ya, ceritanya di hotel, dipanggil di depan umum, itu saya panggil dia nggak maju-maju loh, dari belakang dia aja. Saya pikir dia ini nggak dengar, padahal kalau ngomong kasih materi ya Pak Gede tahu, saya selalu jerit kayak gini ya, selalu keras ini. Kok nggak nongol-nongol ya? Kok nggak maju-maju ya? Apa ada kalimat bahasa Indonesia saya atau yang nggak jelas yang salah? Ternyata beliau setelah saya tanya, Pak kenapa kok nggak mau maju-maju? Iya, yang tepuk tangan itu di bawah 50%. Lo kok tahu 50%? Nah itu audiensnya 200, yang tepuk tangan itu cuma 50. Oh gitu. Makanya dari situ saya tahu signal teman-teman. Ini lewat Zoom ya. Nggak bisa tepuk tangan kecuali Anda menggerakkan tangan untuk di atas gitu ya, bersama-sama menggerakkan di atas. Nah, ini ada berapa ini? 135 peserta. Nanti dihitung ini sama beliau ya, 50% lebih enggak yang tepuk tangan. Oke, siap-siap Bu Ayu. Ayo Bu Ayu, itu enggak masuk hitungan itu nanti. Oke, kita berikan aplaus untuk Hermas Puspito. Mulai. Thank you so much Hermas. Wow, terima kasih. Wow, ini teman-teman saya kagum dengan Pak Herman ya. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekannya, biar semangatnya kayak Pak Herman. Kalau boleh jujur rekan-rekan, semangat saya mungkin kalah sama Pak Herman karena saya kenal beliau itu ya beliau lebih senior dibanding saya, bahasa halus lebih saya hormati ya karena beliau senior di bidang selling teman-teman, tetapi yang disampaikan benar. Jadi saya memang banyak di dunia online, tetapi nggak kayak tadi Pak Herman bilang harus maju tepuk tangan dulu ya rame-rame, enggak kok. Ya. Oke, Pak Herman saya langsung mulai. Monggo, Langsung ya. silakan. Ya, langsung mulai. Baik. Yes, jam Siap. 4.30. Oke, terima kasih Pak Herman, dan saya mengapresiasi buat rekan-rekan yang weekend ini hadir belajar via Zoom. Dan tadi saya mau cross check lagi ada berapa rekan-rekan yang sudah pernah ikut dalam session saya sebelumnya. Saya mengucapkan salam kenal kembali ya, jadi welcome dan welcome back. Dan saya senang teman-teman untuk berbagi di Pro-M karena Pro-M agak berbeda dengan session saya sebelumnya. Di sini banyak orang-orang yang memang background-nya expert di dunia professional sales. Nah, sesi hari ini saya akan bagikan lebih dari 70 slide buat teman-teman semua. Gimana caranya ya dalam kurang dari 30 hari rekan-rekan bisa menguasai WA marketing. Nah, karena session kita cukup padat, saya akan langsung mulai dan saya boleh nanti minta feedback teman-teman semua buat rekan-rekan yang sudah siap dengan catatannya, yang udah ready dengan notes-nya. Boleh ketik di kolom chat dulu yang udah pada siap supaya saya bisa memastikan teman-teman ready ya, karena kalau nggak menyiapkan catatannya sayang, rugi bandar teman-teman ya. Selamat pagi menjelang siang, biar pagi terus dong. Oke, siap. Yang baru pertama kali hadir atau baru pertama kali ketemu dengan saya, boleh katakan saya, biar saya bisa menyapa rekan-rekan. Kalau banyak yang baru pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Tadi mungkin Pak Herman sudah berbagi juga ya, udah memperkenalkan saya, izinkan saya menyapa juga ya. Oh, banyak yang baru pertama. Welcome teman-teman ya. Jadi saya dengan Pak Herman tidak jauh ya, lokasi doang yang jauh rekan-rekan. Saya di Jakarta, Pak Herman di Surabaya. Memang saya berapa kali diundang dan berbagi di Pro-M, mungkin ini udah kali ke berapa ya Pak Herman ya, saya agak lupa. 7-8 ya. 7-8 kali. Terima kasih. 7-8 kali. Ya, mungkin karena pandemi jadi nggak memungkinkan untuk offline ya. Jadi sesi siang ini kita adakan secara Zoom dan online. Tapi teman-teman, saya tidak akan mengurangi energi dan tidak akan mengurangi kualitas daging dari sessionnya. Saya akan bongkar-bongkaran, saya akan bedah semuanya. Gimana rekan-rekan kurang dari 30 hari bahkan bisa jago jualan dan benar-benar praktekin ilmu-ilmu dari session siang ini. Nah, saya habis di mute. Teman-teman mungkin nanti Bu Fani atau tim panitia nanti mungkin boleh di-setting supaya mute-nya sudah mute all dulu ya. Jadi oke, siap ya. Oke, sip. Izinkan saya memperkenalkan diri rekan-rekan. Kalau saya dulu background-nya 3 tahun di dunia periklanan. Saya bekerja di marketing research agency. Saya sempat handle beberapa brand seperti Coca-Cola, P&G, Unilever.
Saya pegang beberapa brand seperti Aqua Danone, dan memang saya concern di dunia marketing, riset, brand, and periklanan, advertising. Nah, tapi setelah itu saya resign, saya membangun bisnis sendiri di tahun 2010-2011. Jadi 10-11 tahun saya berbisnis, merintis dari jualan kuliner. Saya jualan kuliner di tahun 2011, saya bikin beberapa bisnis lainnya, termasuk bikin platform website, saya jualan produk-produk consumer retail, jualan produk digital, macam-macam ya, termasuk fashion, kuliner, skincare, herbal, suplemen, macam-macam. Tapi dari semua bisnis yang saya bangun, saya berfokus pada satu bidang, yaitu membangun tim penjualan. Dari 15 bisnis division yang saya rintis, teman-teman, saya fokus untuk membina, merekrut, dan mengempower tim penjualan. Reseller, agen, distributor, affiliate, dropshipper, marketer, dan hampir semua tim dan partner yang saya bangun, saya gunakan WA marketing. Dan saya bersyukur bahkan di era pandemi sekalipun, meskipun pandemi dan saya nggak bisa ketemu dengan partner saya, tetap bisa running bisnis dan bahkan grow up. Kayak kemarin rekan-rekan, beberapa partner saya, distributor saya yang di Belanda, di Australia, dan di Jerman, rekan-rekan, itu tetap bisa order meskipun nggak ketemuan, karena semua menggunakan WA dan sistem. Nah, siang ini bukan tentang saya, rekan-rekan. Siang ini tentang Bapak Ibu semua. Jadi saya akan bongkar-bongkaran gimana caranya, bagaimana step by step-nya, bagaimana saya bisa merintis bisnis yang saya bangun, jualan produk. Jadi tadi Pak Herman bilang, di sini banyak orang sales. Sama, saya juga orang sales, teman-teman. Ya, tos dulu ya. Anda boleh bilang sales, saya sales, sama, rekan-rekan. Kita semua punya background yang sama. Ya, Mas Hermas online. Tidak, saya tidak hanya online. Bisnis yang saya bangun, termasuk saya membangun beberapa franchise, saya juga offline. Jadi saya ada yang online, saya ada yang offline. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sesi hari ini bisa saya pakai untuk bisnis yang offline juga? Jawabannya bisa. Selama rekan-rekan menggunakan WA marketing, bisa kok. Nah, tinggal PR-nya adalah kita terapin. Ya, kita terapkan, kita bahas step by step secara praktikal. Jadi, saya menerapkan poin-poin ini, saya pakai untuk berbagai beberapa bidang yang saya jalankan. Nah, ya teman-teman, ini kalau nggak salah chatnya nanti bakal ditutup ya. Saya boleh rekan-rekan boleh feedback dulu. Teman-teman, saya mau tanya, siapa yang mau jago jualan di WA? Chatnya ke saya pribadi coba, ke Hermas Puspito, tidak ke everyone ya. Sambil tes chat ya. Yang mau jago jualan dengan WA, coba chatnya ke saya pribadi. Coba tesnya bukan chat to everyone, chatnya to Hermas Puspito. Oke, Bu Poni Raharja, saya. Mbak Lutfia, Pak Danang, oke, saya. Oke, thank you teman-teman. Ini langsung rame. Teman-teman, kita mau sepakat dulu ya. Kenapa chat to everyone kami tutup? Karena seringkali rekan-rekan kalau chat to everyone tidak ditutup, banyak chat-chat yang aneh. Contoh, izin live, izin ke toilet, izin anak rewel, itu jadi mempengaruhi rekan-rekan, benar nggak? Ya, izin undur diri, kan sebenarnya teman-teman nggak perlu minta izin, betul nggak teman-teman? Yang sepakat, katakan sepakat, chat to everyone kami tutup, teman-teman. Rekan-rekan tetap bisa berinteraksi dengan saya, rekan-rekan tetap bisa chat dengan saya, tapi ke saya pribadi. Saya ulangi teman-teman, chat to everyone kami tutup, ya, ditutup oleh Bu Fani juga dan tim. Teman-teman tetap bisa berinteraksi dengan saya, chatnya tidak to everyone, tetapi chatnya ke saya pribadi, supaya teman-teman tidak ada distraksi, ya, tidak terganggu, ya. Apalagi kalau suka ada yang chat-chatnya, mohon maaf ya, beberapa kali saya bikin session Zoom tuh, kalau ada yang mau tanah murah, langsung ada yang iklan. Kalau ada yang mau join jadi tim saya, nah teman-teman akhirnya jadi terdistract. Setuju ya? Yang sepakat katakan sepakat, setuju. Sip. Oke, setuju, siap belajar, mantap. Karena materi slide yang saya akan bagikan itu lebih dari 70 slide. Rekan-rekan, sesi ini tidak ada rekamannya, tidak ada slide yang dibagikan. Karena saya mau mengapresiasi rekan-rekan yang hadir semua secara live. Oleh karena itu, teman-teman semua, kudu mesti wajib harus belajar secara live dari awal sampai akhir. Oke? Nah, teman-teman, buat teman-teman yang pengen jago jualan dengan WA marketing, ya saya mau cerita apa yang saya lakukan rekan-rekan. Ternyata WA sangat powerful. Ya, tapi yang saya mau bagikan, mindset yang penting, WA bukan hanya chat untuk reply komplainan, chat untuk terima orderan, chat untuk menyapa orang lain. Tidak. Kebanyakan dari kita, kalau kita mindset WA-nya hanya digunakan untuk mereply orang, mereply terima orderan, akhirnya WA yang kita bangun tidak bisa dipakai untuk ekspansi pasar. Setuju nggak, teman-teman?
Padahal WA, kalau mindset-nya kita bangun, kita ubah, WA bisa untuk jemput bola. WA bisa untuk rekrut pasukan. WA bisa untuk belusuan. WA bisa untuk membangun leads market. Apalagi rekan-rekan, tahukah rekan-rekan semua, WA sedang merintis tentang konsep advertising melalui WA. Bahkan WA sekarang lagi diterapkan dengan kemarin baru rilis fitur baru. Ada yang tahu teman-teman? Kalau ada yang tahu boleh komen chat. WA baru rilis fitur bahwa grup WA bisa lebih dari 500. Dulu kan cuma 250. Baru tahu ya? Baru tahu. Sudah tahu, oke. 50-50, ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Jadi rekan-rekan, saya mau cerita. Saya dalam sebulan terakhir bisa merekrut 100 pasukan baru. Dan saya nggak keluar rumah, cuma dari rumah. Saya menggunakan WA marketing. Nah, pertanyaannya, piye caranya Mas Hermas? Ya, nih perhatikan baik-baik. Saya dari jualan ayam geprek, website, landing page, sampai sekarang teman-teman saya jualan produk herbal, skincare, produk elektronik, platform, produk digital, affiliate, e-course, produk percetakan. 90% hasil dari optimasi WhatsApp. Saya mencetak 20.000 customer dan membangun 5.000 tim, rekan-rekan, tim penjualan. Saya menggunakan WA. Nah, tinggal PR-nya adalah Mas Hermas pakai sistemnya, Mas Hermas pakai ini ya, pakai enggak. Saya semuanya menggunakan cara yang sederhana. Yang rekan-rekan pun, yang awam sekalipun juga bisa pakai. Teman-teman jangan kaget dan teman-teman nggak usah khawatir, Mas, kalau saya gaptek gimana? Kalau saya ibu rumah tangga gimana? Kalau saya baru pemula gimana? Jangan khawatir teman-teman, beberapa tim partner saya usia 64 tahun, 65 tahun, juga bisa kok menerapkan WA marketing. Jadi, jago jualan di WA bukan tentang usia, gaptek nggak gaptek. Jago jualan, rekan-rekan bisa menguasai WA marketing. Kuncinya adalah kita mau praktek, kita mau cobain, kita mau belajar. Nah, session hari ini, kita akan belajar sama-sama di webinar dan preview session 30 hari jago jualan dengan WA. Konsep ini, teman-teman, saya mau mendesain supaya materi ini bisa Anda kuasai kurang dari 30 hari. Saya akan bagikan beberapa skill-skill yang bisa rekan-rekan terapin langsung. Saya bagi dalam 3 part session. Tadi Pak Herman sudah menyampaikan ke rekan-rekan semua bahwa nanti akan ada 3 part. Teman-teman catat ya, siapkan catatannya, siapkan notes-nya. Part pertama, saya akan masuk ke dalam materi session. Saya akan bedah, kupas tuntas, part demi part, dan langsung bisa praktekin rekan-rekan. Dalam waktu session pertama, saya akan bagikan materi, teman-teman langsung mencatat. Saya mau mendorong rekan-rekan semua jangan sambil tiduran. Jangan sambil goler-goler. Sayang banget, teman-teman. Karena materi ini pernah saya bawakan di training offline, 2,5 juta rupiah. Jadi kalau rekan-rekan hadirnya, mohon maaf, lagi nyambi ini, lagi nyambi itu, lagi nonton, menurut saya sayang ya. Karena nggak ada rekamannya, nggak ada slide yang dibagikan, teman-teman rugi bandar. Ya, setuju ya, teman-teman ya? Duduk, berikan energi yang terbaik, dan siapkan catatannya. Yang sudah siap dengan catatannya, katakan siap. Siap. Oke. Siap. Ya. Yang baru hadir, kenapa chatnya nggak bisa diketik di everyone? Karena memang ditutup supaya rekan-rekan bisa fokus ke materi. Ya, chatnya ke saya pribadi, Hermas Puspito. Ya. Part pertama materi. Part yang kedua, rekan-rekan, saya akan membagikan tentang gimana caranya rekan-rekan bisa mengupgrade skill secara intens. Di part yang kedua, saya akan bagikan caranya gimana rekan-rekan bisa mengupgrade skill secara intens. Di part yang ketiga, kita masuk Q&A. Nah, buat teman-teman yang mau konsul, Q&A, tanya jawab, di part paling akhir, teman-teman nggak usah khawatir, kita akan bagikan dan saya akan bantu rekan-rekan semua kalau ada pertanyaan. Mohon nanti kalau Q&A dengan topik yang relevan ya, jangan nanti topiknya yang kurang relevan ya. Jadi pastikan di bagian akhir standby. Ya, selama 1,5 jam ke depan saya berdoa semoga sesi ini bisa berdampak buat rekan-rekan semua. Ya, kita mau doa dulu ya teman-teman. Kita doa semoga nggak ada masalah dengan sinyal, nggak ada masalah dengan listrik, nggak ada masalah dengan device, gadget di jalan atau kenapa-kenapa. Kita berdoa karena tadi sempat mati lampu dan sinyalnya sempat agak drop. Jadi saya berdoa semoga aman dan kita doa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya. Saya berdoa teman-teman makin banyak dapat prospekan, punya tim penjualan makin banyak, orderan meningkat, jago jualan, bahkan rekan-rekan bisa meningkatkan income profit, even hanya dari WA. Amin ya. Amin. Amin. Yuk kita gaspol ya. Let's go. Pertanyaannya,
Mengapa 30 hari, Mas Hermas? Itu sebuah pertanyaan yang tadi sudah ada yang nanya. Kenapa 30 hari? Karena berdasarkan fakta dan data, membutuhkan minimal 21 hari untuk membangun kebiasaan. Habit konsisten. Saya mau tanya, benar atau benar banget? Benar atau benar banget? Kebanyakan dari kita yang bermain media sosial, atau WA, atau belusuan menggunakan teknik apapun, biasanya kelemahan kita ada di konsistensi, belum ada habitnya. Saya nggak biasa posting, saya nggak biasa ini, karena kita belum terbiasa, belum ada habitnya. Siapa yang merasa demikian? Coba. Saya banget, Mas Hermas. Oke, saya. Oke, thank you, teman-teman. Ya, Bu Nyoman, saya. Oke, siapa lagi nih? Ya, Putri, saya. Ya, siapa lagi nih? Saya. Oke, sip. Ya, thank you, teman-teman ya. Teman-teman, mohon layar jangan dicoret-coret ya. Ya, minta tolong Bu Fani atau Pak Herman atau tim minta tolong nanti chat layarnya jangan layarnya dibantu di remove ya. Teman-teman mohon layarnya jangan dipegang ya. Kasihan yang lain. Oke, karena butuh minimal 21 hari untuk membangun habit. Nah, kenapa 30 hari? Ini adalah psikologi rekan-rekan bahwa kurang dari sebulan teman-teman bisa menguasai berbagai macam skill kok. Karena kekuatannya ada di repetisi. Mother of skill mastery everything. Kalau kata Tony Robbins, teman-teman, yaitu repetisi yang dilakukan berkali-kali sampai rekan-rekan bisa jago jualan. Ya. Teman-teman, mengapa 30 hari? Karena kalau rekan-rekan bisa praktek, beberapa partner yang saya bina, partner tim yang saya mentoring rekan-rekan, mereka bisa menguasai WA marketing bahkan kurang dari 30 hari. Ya, tapi ingat tentu saja dengan praktek, ya, dengan praktek. Ya. Nah, teman-teman, terganggu nggak dengan coretan ini? Ini ada yang coret-coret soalnya. Kalau terganggu saya akan reshare ulang ya. Soalnya Bu Fani belum remove, saya reshare ulang ya. Teman-teman mohon jangan dicoret-coret. Kalau coret-coret kasihan teman-teman yang lain nanti jadi terganggu ya. Iya Pak Hermas, reshare ulang aja. Oke, sip. Saya reshare ulang ya teman-teman. Mohon jangan di-chat. Tuh lihat materinya banyak banget. Ya, makanya sayang banget rugi bandar ya, rugi bandar kalau rekan-rekan nggak mempelajari ya. Teman-teman, buat rekan-rekan yang mungkin ada teman-temannya, timnya, partnernya belum hadir dalam session ini, silahkan capture, screen share, ya, atau screenshot, lalu bagiin ke grup, bilang, guys, kita ada materi yang bisa dipelajari. Ini linknya, yuk ikutan. Nah, ya, kenapa? Sayang kalau cuma Anda doang yang ikutan. Oke, ini dia. 10 hari pertama, rekan-rekan perlu kuasai 2 ilmu wajib ini. Dalam 10 hari pertama, rekan-rekan kuasai 2 ilmu ini. Dalam dunia WA marketing, ada yang namanya ilmu list building. Ada yang namanya ilmu komunikasi skill. Loh, Mas Hermas, WA bisa list building? Bisa banget. Saya bisa ngebangun 40.000 kontak WA. 40.000 kontak WA, rekan-rekan itu pakai list building. Ya, komunikasi skill itu penting banget supaya rekan-rekan yang pakai WA tidak menggunakan cara yang kurang tepat. Kebanyakan cara kita kurang tepat, menggunakan communication skill kita kurang baik, jadi akhirnya kita kecenderungannya spamming. Masuk ke grup orang, nyebar iklan. Masuk ke grup orang, nyebar iklan. Masuk ke grup orang, belusuan ke WA, nggak pakai cang-cincong, langsung nyebar iklan. Siapa di antara rekan-rekan yang tidak suka digituin? Coba, yang nggak suka ketik saya, chatnya ke saya pribadi, Hermas Puspito. Kalau Anda punya grupnya, ada orang baru masuk ke grupnya, terus tiba-tiba beriklan. Peninggi, pembesar, pemutih. Nah, silakan yang mau di-order. Teman-teman, nggak suka, betul nggak? Iya, Mbak Afi nggak suka kan? Oleh karena itu, teman-teman, dalam dunia WA marketing, kita perlu mempelajari 2 poin, skill list building dan skill komunikasi. Pertanyaannya, piye caranya? Yang pertama, kita belajar tentang skill list building. Skill list building, teman-teman. Skill list building itu apa? Skill membangun database prospek atau listing. Setiap orang yang menggunakan WA, kalau kita mindset-nya kita ganti. WA bukan cuma tentang reply chat, bukan cuma tentang terima komplainan gitu ya. WA kita upgrade tujuannya untuk ya memperbanyak list kontak kita. Semakin banyak prospek list yang kita miliki, makin besar potensi closing-nya. Setuju nggak teman-teman? Itu yang membuat saya bisa membangun 4.000 tim penjualan, agen, distributor, affiliate, reseller yang saya bangun. Bahkan kalau ada rekan-rekan yang menjalankan bisnis jaringan juga,
Saya punya divisi yang fokusnya bisnis jaringan. Ada bisnis jaringan, bisnis konvensional, bisnis digital, platform. Itu karena kekuatan list building. Teman-teman, saya mau cerita. Ya, jadi gimana saya bisa mengumpulkan list kontak yang banyak? Jadi saya memulai itu dari tahun 2011. Awal mula saya membangun list kontak, teman-teman, dari mengenal BlackBerry. Siapa di sini yang main BlackBerry? Zaman baheula, ya 2011 ada BlackBerry Gemini, BlackBerry Curve. Ingat nggak, teman-teman? Ya, ada? Ingat? Teman-teman, saya mulai dari BlackBerry gratisan dari kantor. Saya udah mulai mengumpulkan kontak BBM saya itu dari zaman BlackBerry. Ya, Onyx ya Pak Bambang ya. Onyx mahal Pak. Onyx saya pakai sendiri setelah 3-4 tahun ya. Awal-awal nggak punya duit Pak, saya pakai BlackBerry Gemini Pak. scroll ya. Teman-teman, saya mau cerita. Dari sana rekan-rekan saya bisa memiliki 20 BlackBerry. 20 BlackBerry dengan rata-rata 1.500-2.000 kontak, berarti sekitar 30.000 PIN BB. Yang saya lakukan, saya merintis dari nol. Ya. Nah, pertanyaannya, Mas Hermas, saya pemula, HP saya HP kentang, banyak orang komen gitu, HP saya HP nggak bagus. Teman-teman, awal mula saya, jadi BlackBerry kan turun. Ketika turun, karena saya udah punya mindset-nya, saya pindah ke WA. Saya pindah ke WA, dan saat itu saya menggunakan WA yang paling basic. HP jadul, teman-teman. Ya, dan saya juga awalnya dari satu handphone dengan 100 kontak WA. Buat teman-teman yang HP-nya masih HP belum RAM-nya banyak, terus HP-nya, aduh Mas Hermas, saya HP-nya, nah, nggak usah khawatir teman-teman, saya juga mengalami dan merintis awal. Dari satu handphone bekas Redmi 2A, teman-teman, ya, ingat nggak teman-teman, ada Redmi 2A Hisense ya, zaman dulu gitu ya. Dari cuma 100 kontak WA, sampai sekarang bisa punya banyak handphone di depan ini, ya, teman-teman, saya memulai dari nol. Mas Hermas sekarang HP-nya masih ada nggak? Masih, tapi udah jadi artefak ya, karena itu HP-nya HP jadul. Sekarang saya ganti, memang sekarang handphonenya saya pakai yang RAM-nya 8, RAM-nya 12, RAM-nya 6 minimal. 6 pun kadang-kadang suka agak berat. Jadi teman-teman, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah ya mengumpulkan list kontak yang banyak. Dan ini sudah saya terapkan selama 7 tahun terakhir dan proven sampai sekarang. Terbukti, teruji until now. Bagaimana saya bisa mengumpulkan, bahkan kemarin di tahun ini, 2022 ini, saya bisa mengumpulkan sekitar 3.000 kontak baru. Enak nggak, teman-teman? Sekarang saya mau tanya, siapa yang ingin belajar bisa ngumpulin banyak kontak WA? Yuk, yang mau katakan saya, yang mau katakan mau. Mau, saya, mau, langsung rame. Pak Leonard, mau, oke. Siapa lagi nih? Putri, Bukadek, oke, mau ya. Perhatikan baik-baik, standby sampai akhir, saya akan jelaskan dengan sederhana, supaya rekan-rekan kebayang caranya. Jadi polanya, teman-teman, media sosial tadi bagus banget. Waktu Pak Herman tanya, tuh Pak Herman udah bagus banget, bahwa medsos adalah media branding untuk memperbesar prospek. Kontak WA, kekuatan dari conversion closing. Ya, mengubah dari calon pembeli menjadi pembeli, itu di WA. Nah, gimana caranya? Caranya adalah rekan-rekan menggunakan yang namanya lead magnet. Lead magnet adalah pancingan. Lead magnet adalah segala sesuatu yang gratis, yang dibutuhkan, yang bisa memberi manfaat, pancingan untuk save nomor WA. Sehingga orang nantinya bakal simpan nomor WA Anda. Sampai sini kebayang nggak, teman-teman? Ya, lead magnet itu bahasa simpelnya adalah pancingan. Bikin orang jadi mau nyimpan nomor WA. Ya, contoh ya, teman-teman ya. Desember kemarin, saya bikin buku judulnya Jago Closing di WA. Saya bikin buku judulnya Jago Closing di WA, itu berisi lebih dari 30 trik untuk bisa jago jualan di WA dalam bentuk paduan fisik. Teman-teman, saya mau bagi ringkasannya. Ya, siapa yang mau, siapa yang pengen. Mau banget Pak Hermas, mau. Pengen. Saya, Pak Bambang. Oke, siapa lagi nih yang mau? Ya, Bu Diana, Bu Eni, mau. Oke, mau. Mau saya ingin, mau dong. Oke. Sip, thank you teman-teman ya. Pak Ivan ya, Bu Siti, thank you. Bu Herlin. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi adalah contoh. Saya bukan bermaksud untuk ngeprank, mohon maaf teman-teman. Saya tidak bermaksud untuk ngeprank. Itu adalah contoh. Kebayang nggak? Kebayang nggak rekan-rekan semua? Supaya rekan-rekan dapat, makasih Pak Danang gitu ya. Terima kasih Pak Hermas, saya jadi paham. Jadi pernah nggak rekan-rekan ngelihat di sosial media, FB, IG, TikTok, atau apapun itu, termasuk di YouTube,
Buat rekan-rekan yang mau file ini gratis, buat teman-teman yang mau ebook ini free, buat teman-teman yang mau ringkasan ini free, silakan WA ke nomor ini. Itu adalah lead magnet. Yang paham katakan paham, yang kebayang katakan kebayang. Ketik di kolom chat ke saya pribadi. Kebayang Mas Hermas, kebayang. Oh kan? Nah, kebayang kan? Kebayang teman-teman. Perhatikan baik-baik. Pertanyaannya, bisa nggak saya bikin kayak Pak Hermas tadi? Bisa. Bisa. Mau coba? Ada yang mau coba? Kita praktek nih. Mau coba? Gampang ya, perhatikan baik. Gampang ya, nih. Yuk ya, nih. Anda capture ini. Yuk, capture dulu, foto capture boleh. Capture. Lalu rekan-rekan hasil capture fotonya bagikan ke sosial media bilang, "Guys, saya baru ikut seminar keren. Saya punya ringkasan materinya." Nah, teman-teman kan nyatet nih. Ini buat yang nyatet ya. Kan Anda bikin catatan. Saya punya catatannya. Siapa yang mau catatan dari saya bagiin gratis. Yang mau silakan ketik di kolom chat dulu komen mau. Nah, kebayang nggak teman-teman? Saya melakukan ini selama 7 tahun terakhir dan bisa mengumpulkan ribuan bahkan puluhan ribu kontak. Dari sana saya konversi jadi pasukan penjualan, distributor, agen, reseller, affiliate, bisnis jaringan saya, tim dropshipper saya, customer saya. Enak apa enak tenang? Enak tenang toh? Enak tenang. Saya mau kasih tips lagi nih. Mau tips lagi nggak? Ini namanya teknik sederhana ya. Teknik sederhana. Mau lagi? Ya. Mau lagi. Oke, sip. Ya, sebentar. Saya mau masuk dulu ke poin yang tadi dan nggak kelewat. Ya. Nih, contoh lain ya. Saya kasih trik sederhana. Buat teman-teman yang jualan produk skincare atau program diet, tips sederhana untuk bikin lead magnet adalah rekan-rekan buka YouTube, cari 3-5 video yang bagus, misalnya tentang diet dari rumah, singset dari rumah, cara mudah diet dari rumah. Anda kumpulin 3-5 linknya, simpan aja linknya. Lalu Anda bikin postingnya di sosial media, "Guys, saya punya link bagus banget, berisi video tentang cara diet dari rumah. Tanpa lapar, tanpa ribet, tanpa nge-gym. Yang mau komen mau ya di kolom chat." Tuh. Kebayang nggak teman-teman? Mau sis, mau bun, mau jeng, mau ko, mau kak, mau om. Mau. Yang mau silakan WA ke nomor saya. Kebayang nggak teman-teman? Pada saat orang pada komen, akhirnya mereka kan jadi daftar list kontak. Rekan-rekan lead magnet dari mana? Dari YouTube, Anda copy linknya, Anda kumpulin 7-10 link, Anda nggak perlu ribet untuk bikin lead magnet. Sampai sini kebayang nggak? Yang kebayang, katakan kebayang. Kebayang? Kebayang, oke. Kebayang Pak Hermas, kebayang. Ya, kebayang. Teman-teman kalau mau chatnya ke saya pribadi ya. Tidak ke chat to everyone, karena ditutup biar tidak ada distraksi. Ya, kebayang ya teman-teman ya? Oke, buat nanti ada pertanyaan, mohon nanti ditanyakan di bagian akhir. Ya, ingat, lead magnet jangan ngomongin produk. Belakangan, tujuan kita adalah mengumpulkan prospekan dulu. Anda bisa taruh materi gratisan, e-book, PDF file, program belajar, ringkasan buku. Anda punya buku di rumah, bikin ringkasan, bagiin aja ke teman-teman. Siapa yang mau? Karena di sosial media, Anda nggak bisa jualan langsung, karena nggak bisa ke kontak WA-nya, bener nggak? Apalagi FB, IG, sekarang kalau kita jualan langsung, diturunin efektivitas kita. Ya, Anda bisa seputar manfaat, kalau Anda mau jualan langsung juga bisa sih. Event Zoom atau kumpulan tips materi manfaat, Anda bisa pakai ini sebagai bentuk lead magnet. Cara terbaik yang paling basic yang bisa Anda pakai, saya pakai ini teman-teman. Ya, nih yang tadi, saya punya file ringkasan WA marketing untuk jualan online. Kalau ada yang mau ketik di komen ya, contek aja kata-katanya. Ya, ini cara sederhana buat teman-teman mau dapetin lead magnet. Berikutnya, meraih lister target. Nah, saya mau tanya, siapa di sini yang pengen punya lister target? Siapa di sini yang pengen punya tim penjualan? Tim reseller? Anda pengen belusuan, pengen punya lister target. Caranya, ternyata lead magnet yang teman-teman mau convert, mau dikonversi. Kalau tujuan untuk konversi customer, berarti yang berhubungan dengan produk. Kalau Anda jualan skincare, tips skincare. Anda jualan buku panduan anak, buku mendidik anak, tips parenting. Ya, Anda yang diet, tips diet. Ya, kalau Anda jualan properti, ya berarti rekan-rekan cerita tentang tips bagaimana milih properti, investasi properti. Anda insurance, Anda cerita tentang tips untuk mengelola keuangan. Ya,
Kalau Anda tujuannya untuk mengkonversi tim penjualan yang berhubungan dengan produk, peluang income, ya, kebayang nggak teman-teman? Cara dapat income dari online. Kalau konsultan berarti konsultan apa dulu? Ya, Anda bisa sesuaikan dengan segmen tersebut. Ya, jadi sederhana, Anda bisa terapin dan ini bisa untuk dapetin list tertarget. Itu yang pertama. Ya, skill yang pertama yang rekan-rekan kudu mesti wajib harus kuasai. Ya, kebayang ya. Oke, yang kedua skill komunikasi. Ya, yang pertama skill udah tadi list building, ya. Yang kedua skill komunikasi. Perhatikan baik-baik teman-teman, ya. Skill komunikasi ini berbicara mengenai PDKT, bridging, pembukaan chat, buka percakapan, skrip untuk membangun hubungan, membangun relation dengan kekuatan skill komunikasi. Saya mempelajari ini 5 tahun terakhir, gimana caranya membuka percakapan dan orang tetap senang dengan kita. Meskipun kita buka percakapan via WA. Saya 2,5 tahun, teman-teman, bisnis offline saya udah nggak bisa saya jalankan, tapi saya moving semua ke WA. Dan saya bersyukur rekan-rekan malah bisa grow up karena saya menggunakan skill komunikasi. Pertanyaannya, kenapa ini penting, Mas Ernest? Karena kita menggunakan WA, karena kita tidak menggunakan skill komunikasi, kita nggak punya skripnya, ujungnya kita kecenderungannya lebih banyak jualan langsung. Menggunakan WA, orang kenal nggak kenal langsung hajar jualan. Siapa yang pernah dapat chat seperti itu? Pagi, nggak siang, nggak sore, nggak pakai cang-cincong, orang nyapa juga enggak, langsung dibuka, silakan. Ya, yang mau order silakan kakak, silakan bunda yang mau diorder. Kebayang nggak teman-teman? Siapa yang pernah dapat kayak gitu? Kalau Anda bukan artis, kalau Anda artis nggak apa-apa. Tiap hari dapat ya Pak Stefanus ya, iya. Kalau Anda bukan artis dan kita orang biasa, orang akan ngeblok kita. Kalau kita udah kena blok, account kita di-ban. Wassalam. Kita udah punya kontak WA yang banyak, terus kita di-blok, wassalam. Karena kita broadcast dengan cara yang kurang tepat, kecuali broadcast-nya udah pernah, orang-orang udah pernah save nomor Anda. Itu nggak masalah. Kalau belum pernah save, hati-hati nanti bisa di-blok. Ya. Nah, skill komunikasi harus kita lakukan dengan cara apa? Ilmu PDKT, pendekatan. Closing semakin besar karena faktor trust dan kedekatan, relation yang dibangun. Semakin dekat Anda dengan prospekan Anda, kayak tadi Pak Herman, teman-teman, saya kenal Pak Herman sudah 4-5 tahun. Pak Herman orangnya, beliau sama, dari awal pertama kali kenal, setiap mimpin session, itu kayaknya beliau dekat banget, udah kayak orang-orang yang ikutan dalam session, bener nggak teman-teman? Pak Herman tuh kalau mulai acara, selalu nyapanya kayak nyapa anak didiknya Pak Herman gitu ya. Ini yuk ikut-ikut sini masuk-masuk gitu. Nggak tahu di Pak Herman dengar apa enggak. Tapi saya ngeliatnya gitu. Ya, saya ini aja canggih aja nih. Waduh, Pak Herman ternyata mau offline kek, mau online kek, tapi peserta itu disapa kayak anak didiknya Pak Herman. Ya, partnernya Pak Herman. Jadi ayo dibuka kameranya, ayo. Nah, ngemong istilahnya kita. Nggak tahu kalau Surabaya ngomong nggak istilahnya ya Pak Herman ya ngomong. Jadi kebayang nggak teman-teman? Kekuatan Pak Herman ada di PDKT, trust, dan approaching personal. Jadi buat rekan-rekan yang mau bisa closing banyak, ya Anda bisa gunakan dengan pola ini. Ya, jadi bangun hubungan, relation, kedekatan, dan Anda bisa pakai contoh simpel ini. Ya, perhatikan baik-baik. Pada saat kita udah bagiin lead magnet, ya, dan orang sudah save nomor kita gitu ya, Anda bisa pakai skrip ini. Terima kasih sudah save nomor ini, Pak. Atau terima kasih sudah save nomor ini, Mbak. Untuk kedepannya, saya akan share beberapa info bermanfaat ya. BTW, kalau boleh tahu bisnis apa ya, Mbak? Ini contoh sederhana untuk membuka percakapan. Perhatikan baik-baik, buka percakapan untuk orang yang open. Kalau dia nggak reply chat, atau misalnya dia nggak mau reply, nggak masalah. Bagian kita adalah memberi yang terbaik untuk membangun hubungan dengan siapapun orangnya. Orang sales, kayak gitu ya, belusuan. Saya pun orang sales, teman-teman, tetapi saya banyak di dunia online, offline juga, tetapi 70% saya di dunia online. Atau cara lain. Nah, mau belajar nggak teman-teman? Nih, saya mau tanya nih. Mau belajar nggak belusuan di grup WA? Nah, gimana caranya teman-teman nggak akan pernah kehabisan prospek? WA tidak hanya untuk terima komplainan, terima orderan, atau CS. WA adalah untuk belusuan, jemput bola, dapat orang banyak. Nih, ada yang namanya skrip. Skrip adalah contekan. Kalau di sutradara, teman-teman, skrip itu kayak naskah yang dicontek, yang dilihat kisi-kisi para artis untuk akhirnya jadi percakapan dalam sinetron atau movie. Nah, dalam dunia sales, script selling, rekan-rekan,
adalah pola yang bisa teman-teman lakukan untuk salah satunya belusuan. Misal, kalau dulu kita kalau grup WA, cara kita misalnya grup WA nggak pakai cang-cincong langsung kita sebar iklan, itu kurang tepat. Tapi sekarang teman-teman di grup WA, Anda jangan chat di grup WA orang, kecuali Anda member dan cukup dekat. Tapi Anda kan mau japri personal, betul nggak teman-teman? Anda mau japri personal, rekan-rekan, ya Anda bisa pakai pola ini nih. Halo, salam kenal Mas, saya Hermas. BTW kebetulan kita satu grup, izin menyapa ya. Perhatikan baik-baik, kalimat pertama, kita bisa buka percakapan dengan kebetulan kita satu grup. Jadi kita passing leading, kita menyamakan dulu. Sampai sini kebayang nggak? Lalu rekan-rekan, di bagian kedua, Anda offering something, delivering value, berikan sesuatu yang bermanfaat. Jangan pengennya narik, pengennya taking. Harusnya giving. Dalam dunia sales online, beda teman-teman. Kecuali teman-teman udah punya database yang banyak, orang-orang udah percaya. Kalau dunia online, rekan-rekan, ya atau mungkin masuk ke offline juga, kita nggak bisa cuma asal taking, tapi perlu giving. Contoh, oh iya Mas, kebetulan saya itu ada file materi gratis tentang WA marketing. Mau Mas? Semoga bermanfaat. Save nomor saya ya Mas, nanti saya info mengenai beberapa info tips tentang WA marketing. Kebetulan, ingat materi kebetulan. Kebetulan saya baru ikut session 70 slide materi yang sudah saya ringkas. Saya berdoa semoga bisa bermanfaat buat Mas juga. Teman-teman, saya terapin ini teman-teman dapat 100 kontak baru dalam 1 bulan. Dari 100 kontak saya bisa dapat 10 orang jadi partner saya. Kebayang nggak teman-teman? Yang kebayang katakan kebayang. Yang sudah capture screenshot katakan sudah. Ya. Yang sudah katakan sudah, biar saya bisa next slide. Sudah, oke, sudah Pak Herman, sudah. Oke, good. Aman ya? Seru? Oke, aman. Alright, aman. Sip, lanjut ya. Ikan nila, ikan jut, mari kita lanjut. Ya, nih, cara lain. Ya. Pendekatan untuk meraih prospek. Dan ternyata WA marketing bisa Anda pakai juga dengan cara ini. Contoh ya. Halo Mbak, apa kabar? Baik Mbak, Mbak sendiri gimana? Nah, kebanyakan dari kita itu cuma sampai bilang kabar baik. Padahal kita bisa menggunakan skrip yang lebih lengkap. Ya, jadi nggak, halo Mbak, apa kabar? Baik, terima kasih, dadah, enggak. Anda bisa pakai ini, halo Mbak, apa kabar? Baik Mbak, Mbak sendiri gimana? Kita jawabnya dengan cara ini, alhamdulillah baik. Kebetulan lagi ikutan komunitas belajar bisnis, lumayan bisa dapat income dari rumah. Ini buat teman-teman jalani insurance, bisnis jaringan, sales, Anda bisa terapin ini. A adalah pancingan. Wah, ikut dong. Ikut aja, Mbak. Kebetulan ada info peluang resellernya, ada peluang bisnisnya. Lumayan bisa dapat income. Wah, boleh deh. Mau ya infonya? Ini ya, Mbak. Tuh. Dari menyapa orang, kita bisa meraih prospek. Silakan capture script ini. Kebayang? Kebayang ya? Oke, sederhana, teman-teman ya. Kuncinya sederhana, Anda bisa menguasai skill WA marketing dengan pola yang bisa langsung dicontek. Pokoknya contek habis sampai laris. Nah, amati tiru plek-plek. Nah, bukan amati tiru modifikasi, udah langsung plek-plek aja. Saya izinkan teman-teman contek skrip ini. Sudah? Yang sudah katakan sudah? Biar saya bisa next slide. Sudah, oke, good. Nah, 10 hari kedua, rekan-rekan, perhatikan baik-baik. 10 hari kedua, kuasai 2 ilmu berikutnya, skill marketing dan skill copywriting. Jadi, 10 hari pertama, rekan-rekan belajar list building, communication skill. 10 hari kedua, rekan-rekan kuasai 2 ilmu ini, skill marketing, skill copywriting. Skill marketing, rekan-rekan, ya, perhatikan baik-baik, skill marketing itu ada macam-macam. Ada skill branding, personal branding, authority, product branding, ya, product consumer, ya, membangun trust, membangun kepercayaan, atau optimalisasi fitur WhatsApp. Skill branding, membangun kepercayaan, optimalisasi fitur WA adalah skill marketing dari WhatsApp itu sendiri. Nah, gimana caranya, Mas Herma? Yuk kita belajar. Marketing, ya biasanya database, branding, kita promotion, itu kita mulai dari yang pertama adalah edukasi yang bermanfaat, yang bernilai, yang orang suka dengan konten tersebut. Database yang kita bangun akan makin dekat dengan kita kalau kita suka berbagi sesuatu yang bervalue. Branding. Untuk bisa ngebangun branding, orang percaya sama Anda, WA Anda di story, di update status, kita bisa kasih story-story tentang social proof,
pencapaian, aktivitas bisnis yang Anda bangun. Sehingga orang nanti pada saat kita infokan program kita, dia keinget tentang pencapaian kita. Promosi, sharing tentang kelebihan produk, edukasi market. Anda bisa pakai pola ini untuk membangun kepercayaan atau trust level dari customer. Marketing, database, branding, promosi. Nah, yang bisa teman-teman lakukan, cara sederhana yang bisa Anda terapkan. Yang paling basic adalah story di WA. Saya mau tanya, siapa di sini yang udah rutin pakai WA story? Seminggu minimal 2 kali. Yuk. Katakan saya yang seminggu 2 kali minimal. Pakai story. Saya mau tanya teman-teman. Enak mana kalau Anda ngelihat story orang, dari hari Senin sampai hari Sabtu isinya jualan mulu. Jualan madu, jualan skincare, jualan baju, jualan jilbab, jualan ini, Senin sampai Jumat jualan mulu. Anda akan dikenal sebagai tukang jualan. Kebayang nggak teman-teman? Tapi kan story emang buat jualan. Yes. Tapi rekan-rekan, kita akan ganti, kita levelnya kita naikin. Kalau story kita dipakai sering untuk jualan, siapa di sini yang ngerasa, Mas kenapa ya story pertama saya banyak yang beli? Pas yang kedua, ketiga, ke-10, kok udah boleh banyak yang nggak beli? Karena story kita itu kecenderungannya terlalu jualan. Padahal WA copywriting di story bisa Anda pakai dengan cara sharing aktivitas bisnis, sharing testimoni, cerita tentang orang-orang yang sudah merasakan dampak dari bisnis Anda, produk Anda. Pas kirim barang, activity bisnis, alhamdulillah tuh puji Tuhan barang sudah masuk dalam ekspedisi sambil tunjukin tumpukan orderan. Sesuatu gitu, Anda bisa bikin teaser woro-woro. Atau bikin bukti percakapan orderan, doa syukur. Misalnya, Anda ada orang yang transfer, Anda taruh di story. Puji Tuhan, hari ini dapat transferan. Saya berdoa rekan-rekan juga bisa mengalami hal yang sama. Alhamdulillah hari ini dapat transferan dari orang jauh di Papua atau di Kalimantan atau di Sumatera. Buat teman-teman, saya juga berdoa buat rekan-rekan juga bisa mengalami hal yang sama. Ini story yang bisa Anda buat, akhirnya orang jadi mupeng. Apaan tuh sis? Mau dong sis? Sampai sini kebayang nggak? Story di WA bisa Anda terapkan dengan cara sederhana, tidak harus selalu jualan hard selling. Sehingga, teman-teman, Anda bisa pakai dengan angle ini. Mas, jadi jualannya kapan? Tahukah Anda, 1, 2, 3, 4, 5 ini saya lakukan. Dan ternyata teknik ini, tingkat sales-nya lebih gede dibanding saya hard sell. Kebayang? Yang kebayang, katakan kebayang. Kebayang ya? Oke, lanjut. WA bisnis. Nah, WA bisnis rekan-rekan, kalau ini memang harus praktek ya. Harus praktek, buka handphone, dan harus cobain ya. Saya mau sedikit preview mengenai WA bisnis. WA bisnis memang tidak untuk jualan. Saya ulangi, WA bisnis teman-teman bukan untuk jualan. WA bisnis untuk manage. Jadi perhatikan baik-baik. WA bisnis untuk managing. Misalnya ada katalog, ya, ada reply otomatis, ya itu manage. Untuk bikin labeling customer, ya. Jualannya bisa terbantu pada saat menggunakan WA bisnis ketika ada reply otomatis. Tapi kalau untuk ekspansi, untuk belusuan, untuk bisa membangun banyak database, saya tidak menggunakan WA bisnis. WA bisnis teman-teman dipakai untuk away message, greeting message, quick reply. Jadi kayak manage supaya kita tangannya nggak jebol gitu ya, nggak capek ya. Kita bikin katalog sebagai manage ya, sebagai manage toko kita. Termasuk sorting, profiling ya. Anda bisa pakai WA bisnis. Ya, WA bisnis kembali lagi teman-teman, apakah wajib? Karena banyak yang nanya, tidak wajib. Tapi kalau Anda mau pakai, it's good, bagus. Karena Anda bisa mensederhanakan proses bisnis teman-teman. Jadi kayak konsepnya CRM kalau rekan-rekan pernah dengar. CRM. Beda cerita kalau rekan-rekan menggunakan broadcast. Nah, nanti kita belajar broadcast. Broadcast, pada saat teman-teman mengumpulkan list kontak WA yang banyak. Saya mau tanya, siapa di sini yang udah pernah pakai broadcast WA? Yuk. Siapa di sini yang pernah pakai broadcast WA marketing? Pernah? Oke, saya. Yang pernah katakan 1, yang belum pernah katakan 2. Oke, sip. Saya akan sederhanakan, teman-teman. Saya tidak akan membahas tentang WA sender atau aplikasi pihak ketiga. Karena saya nggak mau menanggung resiko. Ya, karena dulu pernah saya infokan WA sender, pihak ketiga, akhirnya banyak yang kena ban, gitu ya.
di blok sama WA-nya. Saya menggunakan broadcast yang paling basic, yaitu menggunakan fitur yang ada di WA. Selama 7-8 tahun nggak pernah di blok. Enak tuh? Nggak pernah di blok, aman. Nah, caranya gimana rekan-rekan? Anda klik kanan atas, itu ada new siaran atau new broadcast, siaran baru. Teman-teman, memang broadcast terbatas jumlahnya, tapi saya bisa sekali broadcast 2.000-3.000 kontak, karena saya mengumpulkan BC list, broadcast list. Nah, catatan dalam broadcast list rekan-rekan, pastikan orang yang di broadcast, disebarkan informasi, mereka sudah simpen nomor Anda. Kalau belum pernah simpen nomor Anda, jangan sekali-kali Anda broadcast. Satu, udah nggak nyampe alias percuma. Yang kedua, Anda bisa di-report. Kalau banyak yang report, lebih dari 50-100 yang report, Anda kena ban, account Anda udah nggak bisa dipakai, dan susah di-recovery. Makanya 7 tahun saya aman menggunakan WA, nggak pernah diblokir, rekan-rekan. Saya menggunakan broadcast yang sederhana, organik, dan rekan-rekan, ya, saya menggunakan cara organik. Ya, kalau yang pakai nama, teman-teman harus pakai WA Sender yang berbayar. Tapi kembali lagi teman-teman, WA Sender itu kan bukan aplikasi resmi WhatsApp. Jadi saya nggak bisa memberikan resiko ke Anda, kecuali Anda bisa terima resiko. Ya, kadang-kadang kalau orang yang pakai WA Sender, nomornya harus banyak, jadi gonta-ganti nomor terus. Nggak masalah mungkin, tapi kalau buat saya pribadi, karena saya pengen sendernya adalah saya pribadi, saya aman. Kayak gitu. Jadi teman-teman, broadcast list pastikan mereka sudah simpan nomor Anda. Gimana caranya mereka simpan nomor kita? Lead magnet yang tadi. Ya, lead magnet sehingga orang lain save nomor Anda. Saling simpan. 4. Skill copywriting. 10 hari kedua atau 20 hari pertama, Anda kuasai skill copywriting. Caranya rekan-rekan, menggunakan kata-kata yang menggerakkan orang lain. Menggunakan kata-kata yang menggerakkan orang lain. Ya, copywriting itu adalah membuat sesuatu kata-kata yang menginfluence orang lain. Akhirnya kita bisa menggerakkan mereka hanya dengan modal kata-kata. Ya, contoh. Rekan-rekan Anda bisa pakai ini, taruh di story juga. Ini script soft selling. Senang itu ketika ukur lingkar perut udah turun hampir 5 cm. Ternyata kalau udah tahu caranya, kecilin perut itu gampang ya guys. Nah, kebayang nggak teman-teman? Ini script soft selling. Dari sini teman-teman saya bisa dapat sekitar 16 jutaan. Pakai skrip ini. Anda bisa ganti. Senang itu ketika nemu rumah strategis, harga terjangkau, dan banyak fitur melimpah plus hadiahnya banyak. Kalau udah nemu, ya ternyata mencari properti di daerah ini lebih mudah ya. Itu soft selling. Senang itu ketika nemu skincare yang bisa bikin glowing, ada BPOM-nya, bahkan bisa untuk mengurangi jerawat, dan ternyata kalau udah tahu caranya, dikit glowing muka dari rumah itu gampang. Jadi ini script soft selling, copywriting bisa Anda pakai dengan cara yang sederhana. Gimana cara ngeditnya? Anda bisa ngedit sendiri kata-katanya. Anda edit kata-katanya. Ya. Berikutnya, copywriting dalam bentuk anatomi. Saya mau tanya, siapa yang udah pernah lihat slide ini? Anatomi copywriting. Menyusun kalimat copywriting secara lengkap yang bisa Anda sebarkan menggunakan WA marketing dan orang akhirnya join, beli karena kekuatan copywriting. Perhatikan baik-baik. Pada saat kita pakai WA marketing, terus ada orang yang mau sis, mau infonya, mau dong sis, mau infonya. Nah, kadang-kadang kita jawabnya kasih gambar, silakan di order nomor ini ya kak, kasih gambar, silakan di order nomor ini ya kak. Kalau mereka udah tahu kelebihan produk Anda, nggak masalah. Tapi kalau belum tahu, kita perlu buat ini. Ya, alurnya, Mbak, saya tertarik malu dietnya. Mbak, saya mau infonya ya, Mbak. Kan pada saat orang komen, chat gitu ya. Ya, lalu rekan-rekan bisa menginfokan dengan skrip copywriting yang lengkap. Ya, Mbak, saya mau infonya. Teman-teman, pernah nggak ada orang chat ke Anda, saya mau infonya sis, mau infonya kak, mau detailnya kak. Nah, kita jawab dengan skrip copywriting lengkap. Contoh, ya nih, Anda pakai headline, lalu kasih bridging latar belakang, ya, imun tubuh naik, berat badan turun. Waduh, keren ya? Headline-nya bagus tuh, imun tubuh naik, berat badan turun. Fakta membuktikan bahwa di era saat ini latar belakang. Ya, lalu berikut ini kelebihan dari, ceritanya lagi jualan madu. Ya, menyambut program spesial, khusus untuk Anda yang reply chat ini, dapatkan promo buy one get one free. Ini ceritanya bukan ke samping ya, ke bawah. Ini karena bentuknya landscape aja, jadi agak panjang. Ya,
Mau tambahan bonus free ongkir, silakan WA ke postscript-nya. Mau free ongkir hanya untuk 10 reply tercepat. Perhatikan baik-baik. Ini yang namanya kekuatan anatomi copywriting yang Anda bisa buat dari headline, latar belakang, poin kelebihan, gimmick bonus, call to action, sampai ke postscript. Silakan di-capture. Yuk. Ini materi yang 1,5 jam sendiri, teman-teman belajar copywriting. Tapi saya mau masukkan ke dalam WA marketing supaya teman-teman saya bisa bahas dengan utuh ya semua tentang ilmu WA marketing. Rekan-rekan boleh capture. Silakan di-capture. Yang sudah save katakan sudah, biar saya bisa next slide. Yang sudah katakan sudah. Sudah, oke. Sudah. Pak Ivan, Bu Kadek, Pak Stefanus sudah. Oke, sip. Sudah ya. Sudah Pak Herma sudah. Oke, good. Lanjut ya. Nah, berikutnya adalah poster digital. Poster digital adalah tools penting untuk meningkatkan konversi penjualan teman-teman. Ya. Nah, ternyata bikin poster menggunakan Canva, PPT, atau Photoshop, ternyata perlu kaidah. Pada saat teman-teman nanti taruh di story, taruh di WA, perlu pakai kaidah. Jadi ada kaidah copywriting dalam bentuk poster. Dari headline, kelebihan produk, produk dan social proof, sales promo, CTA, adalah pola yang bisa Anda pakai untuk bikin poster yang menjual, yang nantinya Anda deliver di social media. Ini adalah salah satu partner saya yang bisa ngebangun ratusan pasokan penjualan dan customer dari pakai poster yang menjual. Jadi posternya teman-teman, nah ini boleh di-capture ya, silakan. Ada headline, ada kelebihan produk kiri, ada produk dan social proof. Produk itu gambar produk, lalu social proof. Social proof tuh sudah terjual berapa. Sales promo ya, sales promo misalnya khusus untuk Anda yang melakukan pembelian, dapatkan call to action, pengingat. Untuk order minimal ini, segera hubungi, dapatkan free ongkir. Ya, kebayang nggak teman-teman? Silakan di-capture. Kebayang ya? Kebayang. Sip, ya. Ini kita sudah masuk di pertengahan session, ya. Nggak terasa teman-teman. Saya mau tanya, gimana sesi siang sore ini? Seru apa seru banget? Ya, saya mau lihat nih teman-teman, masih pada standby on nggak? Kalau saya nggak banyak yang standby on, semangat saya jadi sayang nih teman-teman ya. Seru banget. Oke, Bu Herlin, Bu Kadek, Bu Nyoman, seru isi banget. Mantap ya. Seru BGT. Oke, Pak Bambang ya, Pak Dani. Oke, thank you. Seru bingit. Thank you, Bu Lani ya. Siapa lagi nih yang seru banget ya? Seru ya? Seru bingit ya. Contek. Pokoknya cara terbaik adalah contek. Nanti teman-teman gak usah khawatir di part session terakhir. Saya akan buka sesi Q&A. Ya, di part terakhir teman-teman, saya akan buka session Q&A. Jadi teman-teman standby. Mohon jangan chat tanya dulu sekarang karena saya biar fokus selesaikan materi dulu. 10 hari ketiga, perhatikan baik-baik, 10 hari pertama kita belajar tentang bridging communication skill ya dan list building. 10 hari kedua kita belajar copywriting, marketing. 10 hari ketiga kita belajar tentang skill selling dan skill follow up. Skill selling dan skill follow up. Ya, yuk kita pelajari gimana caranya. Yang berikutnya kita belajar tentang skill selling. Gimana menggunakan WA bisa mengubah calon pembeli menjadi pembeli. Canggih nih. Yuk kita belajar. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mengubah calon buyer menjadi buyer. Beri surprise, menawarkan kualitas produk, before after, premium, sharing stories, testimoni. Tapi saya ambil beberapa contoh yang relevan yang bisa rekan-rekan langsung praktekin. Sederhana teman-teman, yaitu menggunakan script surprise. Ya, script surprise ya di WA, ilmu ini bisa mengubah mood calon prospek ya dari biasa aja menjadi penasaran ya dan tertarik. Perhatikan baik-baik, ilmu ini bisa mengubah mood calon prospek dari biasa jadi penasaran dan tertarik. Cara ini bisa diterapkan untuk teman-teman mau jualan produk atau untuk merekrut pasukan penjualan ya. Yuk kita pelajari contohnya. Perhatikan baik-baik ya. Nih, pada saat menawarkan di WA ya, Bu, kebetulan Ibu adalah customer beruntung dari hari ini, ya, customer beruntung hari ini. Kebetulan hari ini ada special surprise untuk Ibu. Kalau Ibu transfer hari ini, Ibu dapat tambahan ekstra produk dan diskon khusus. Plus, Ibu dapat ekstra layanan after sales tambahan. Bagaimana, Bu? Tertarik paket yang reguler atau paket yang surprise? Jadi kebayang nggak, teman-teman? Pada saat rekan-rekan semua mau belusuan,
dan orang tersebut itu open dan tertarik, Anda bisa pakai script ini untuk mengubah calon pembeli menjadi pembeli. Jadi memberikan teknik surprising. Ya, terapin gimana caranya, contek kata-katanya, edit sendiri, silahkan di capture. Sudah? Silahkan di capture. Yang sudah katakan sudah? Sudah. Oke, good. Sudah Pak Hermas. Oke, lanjut ya. Lanjut, soalnya udah hampir setengah 4 nih. Biar kita bisa masuk ke session kedua yang ketiga. Ya. Nah, bahkan rekan-rekan juga bisa menggunakan script ini, ya. Script untuk menawarkan peluang bisnis. Saya mau tanya, siapa di sini rekan-rekan yang menjalankan bisnis yang konsepnya merekrut tim penjualan? Kalau rekan-rekan fokusnya jualan, ketik 1. Kalau rekan-rekan fokusnya merekrut tim penjualan, ketik 2. Boleh bantu saya? Kalau rekan-rekan fokusnya jualan, ketik 1. Kalau teman-teman fokusnya merekrut tim penjualan, ketik 2. 1 dan 2. Wih, mantap, ada 6. 1, 2 Pak Hermas, 2. Saya fokus rekrut Pak Hermas. 1 dan 2, Putri Messi. Oke. Keduanya Pak? Oke. 1 dan 2 Pak Herman. 1. Ini 50-50 nih kayaknya. Jualan ada yang rekrut. Oke, sip. 1 dan 2. Oke. Sip. Mau belajar? Oke. Ternyata menggunakan WA kita bisa menawarkan peluang bisnis juga. Perhatikan baik-baik. Anda bisa pakai script ini. Halo Mbak, titik. Anda pakai nama ganti. Ya. Pakai nama orang tersebut. Salam kenal. Kemarin Mbak sempat save nomor ini ya untuk materi jago jualan di WA yang lead magnet yang tadi. Oh iya Mbak, kebetulan kita juga ada sesi praktek. Kita lagi ada program peluang income sebagai reseller kurma. Nah, ceritanya Anda jualan kurma. Ya. Enaknya nggak perlu stok dan profitnya lumayan banget. Tertarik detailnya Mbak? Chat di sini ya. Anda mau ganti juga boleh. Oh ya Mbak, kebetulan kita juga ada sesi praktek. Kita lagi ada program peluang income sebagai tim skincare atau misalnya program skincare. Dapat income dari rumah. Enaknya nggak perlu stok, profitnya lumayan banget, tertarik detailnya Mbak, reply chat ya. Anda pakai script ini. Saya pakai ini teman-teman, dan bisa merekrut banyak tim penjualan, even hanya melalui WA. Ingat, WA itu powerful sekali. 6. Skill follow up. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa di sini rekan-rekan yang masih bingung untuk kata-kata follow up di WA? Coba, adakah rekan-rekan yang masih, aduh gimana ya mau nge-follow up orang, aduh gimana ya supaya orang itu mau, aduh gimana ya caranya, mau belajar? Oke, perhatikan baik-baik. Mau ya? Nih. Customer itu dibagi dalam 3 kategori. Customer yang pertama, profilnya adalah potensial customer. Berarti Anda bisa menggunakan skill follow up ini. Customer yang kedua, customer iseng, hanya pengen lihat harga aja. Customer yang ketiga itu kompetitor. Nah, kadang-kadang orang hanya pengen nanya, terus habis itu pas lagi kita jelaskan follow up, dia nggak reply. Teman-teman, nggak perlu fokus kedua dan ketiga. Ada yang pernah digituin, teman-teman? Hanya iseng atau kompetitor hanya pengen lihat-lihat doang, akhirnya nggak di-reply lagi. Ada yang pernah? Skill follow up ini, teman-teman, nggak usah khawatir. Kalau ada orang, saya mau nge-follow up orang, tapi saya tuh kesel deh. Kadang-kadang orang nggak reply, padahal dia awalnya mau order. Teman-teman nggak usah khawatir. Ada 3 kategori profile customer. Teman-teman, fokus aja sama yang satu, yang potensial customer. Bagian rekan-rekan adalah yang melakukan. Kita fokus ke yang bisa kita kontrol. Kita follow up. Masalah dia reply, itu kan nggak bisa kita kontrol. Setuju nggak, teman-teman? Siapa yang setuju sama saya? Yang setuju, katakan setuju. Itu yang saya lakukan selama 11 tahun. Ya. Saya fokus untuk apa yang bisa saya kontrol. Follow up yang banyak, prospek yang banyak. Masalah dia reply chat, masalah dia mau, masalah dia order, itu bukan bagian saya. Bagian saya adalah memberi yang terbaik. Sampai saya follow up, masalah dia nanti reply atau nggak reply, saya sudah menggunakan script follow up. Setuju ya? Oke, setuju Pak Hermas, setuju banget. Iya, pernah teman-teman ya? Saya sering, sampai sekarang. Tapi saya emang biasa aja, udah nggak baper. Ya, nah, gimana caranya? Ada beberapa teknik jurus follow up customer yang bisa Anda terapin, ya, yang bisa Anda rekankan praktekin. Siap belajar? Yuk kita belajar. Teknik kebetulan. Nah, teknik kebetulan. Ini cara sederhana, Anda bisa pakai script ini, Anda bisa pakai pola ini, tinggal edit sendiri. Selamat siang Pak Andi, terima kasih sudah menghubungi kami minggu lalu terkait rencana pembelian unit laptop via online. Kami mau memberikan informasi terkait produk tersebut. Kebetulan, ingat kebetulan, khusus minggu ini pembelian laptopnya bisa free mouse dan office gratis.
program ini khusus 30 pembeli ya Pak? Bagaimana Pak? Berarti programnya kebetulan mumpung dapat free bonus. Kebayang teman-teman, teknik kebetulan bisa dipakai, tinggal dipraktek. Kebayang? Tinggal edit kata-katanya, ganti namanya, ganti produknya, Anda bisa pakai untuk follow up. Oke, sudah? Lanjut. Script kebetulan, ini contohnya nih yang saya lakukan. Nih, jadi saya pakai ini nih. Pak, kebetulan paketnya sudah ada lagi, Ibu bisa langsung order. Ya, Bu, kebetulan paketnya sudah ada lagi, Ibu bisa langsung order. Kebetulan khusus yang order 2 hari ini dapat program spesial. Ya, Anda bisa pakai ini untuk script kebetulan, pakai ilmu follow up. Di WA, ya. Ada lagi kebalikannya kebetulan. Saya pakai ilmu mohon maaf. Kalau kebetulan tuh pakai keuntungan, promo, sales promo atau gimmick value. Kalau mohon maaf teman-teman, biasanya kalau ada sesuatu yang bakal ditutup, promonya udah nggak ada lagi, ya kita reminder pakai ilmu mohon maaf. Selamat siang Pak Rudi. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Willy Pak dari EduStore Academy. Oh iya, gimana Mas? Saya mau konfirmasi terkait rencana apa kayak gitu ya. Oh iya, baik. Ya mohon maaf Pak, karena program pre-order akan ditutup besok. Saya konfirmasi rencananya jadi mau pesan berapa ya? Perhatikan baik-baik, Anda menggunakan script follow up dengan teknik mohon maaf. Anda mereminder bahwa besok akan ditutup. Jadi cara ini teman-teman bisa Anda pakai, terutama buat teman-teman yang mau follow up orang, yang mungkin dia sudah chat tapi belum jadi transfer. Ya, Anda bisa pakai ini. Tapi ingat, jangan khawatir kalau ada orang yang udah kita follow up tetap dia nggak reply, mungkin dia customer yang kedua atau customer yang ketiga. 3 profil customer tadi. Kebayang ya? Oke, yang mulai kebayang. 7, ya. Kita udah masuk ke bagian akhir, nanti rekan-rekan semua siap-siap, nanti ada sesi tanya jawab. Rekan-rekan nggak usah khawatir. 7, menguasai skill dalam 30 hari. Jadi kita udah belajar nih, 10 hari pertama, rekan-rekan udah belajar tentang skill memperbanyak list prospek dan ilmu list building communication skill. 10 hari kedua, rekan-rekan udah belajar tentang copywriting, rekan-rekan juga udah belajar tentang gimana caranya membranding atau marketing. 10 hari ketiga, rekan-rekan udah belajar tentang teknik selling skill, closing, dan follow up. Anda menggunakan 3 step tadi, 10 hari pertama, kedua, dan ketiga, itu menggunakan media WhatsApp. Sekarang, rekan-rekan, saatnya kita menguasai 30 hari ya, pakai prinsip. Perhatikan baik-baik, skill ditingkatkan untuk meraih peningkatan income. Ya, perhatikan baik-baik. Skill ini teman-teman ya, menjadi skill wajib kalau rekan-rekan pakai WA sebagai dominan activity teman-teman. Buat nge-follow up, buat busuan, mau prospek orang, mau deketin orang, mau bridging, buka komunikasi. Ya, saya mau tanya, siapa di sini yang 50% lebih aktivitas jualan kita di WA? Buat buka percakapan, buat follow up. Coba, yang demikian ketik 1. Ya, saya, oke, Pak Ivan, thank you. Ya, siapa lagi nih? Pak Gede, oke. Siapa di sini yang 50% lebih aktivitas sales kita di WA? Oke, Bu banyak ya, oke, save. Ya, nah, rekan-rekan semua, ya, kuasai dalam 30 hari poin-poin ini. Kalau teman-teman ini adalah poin-poin yang tadi saya bagikan. Skill list building, skill communication, skill marketing, skill conversion, skill beriklan dengan copywriting, skill follow up, skill selling, skill scale up dengan recruit, follow up, bangun tim penjualan. Ini dikuasai dalam 30 hari. Jadi kalau rekan-rekan sudah mencatat, ya, kekuatan dari copywriting, WA, selling skill, list building, itu bisa Anda kuasai dalam 30 hari. Saya mau tanya, kita udah masuk ke ending ya, akhir dari session yang pertama. Siapa yang dapat manfaat dari session pertama ini? Katakan saya, coba ya. Seru apa seru banget ya? Nggak terasa udah jam 3:30. Sebelum nanti 30 menit terakhir, kita buka session untuk tanya jawab, dan juga saya akan info program untuk mensupport rekan-rekan semua. Seru banget Pak? Oke, sip ya. Saya, seru banget saya. Oke, thank you. Saya pakai seru banget. Teman-teman, saya mau tanya nih rekan-rekan. Saya mau tanya buat rekan-rekan semua, siapa di sini yang pengen praktek lebih intens? Siapa di sini yang pengen meng-upgrade skill, langsung praktek, langsung bisa menguasai program-program ini?
rekan-rekan, tapi dengan biaya terjangkau, bahkan rekan-rekan awam sekalipun, yang gaptek sekalipun juga bisa. Kalau banyak yang mau, izinkan saya 3-5 menit. Saya akan menginfokan caranya gimana. Ya, buat yang mau, komen mau dulu. Ya, langsung banyak banget yang mau. Sebentar ya. Mau, oke, Mbak Lutfia, Bu Herlin, Bu Rita, mau, Bu Nyoman, Pak Ivan, mau Pak, mau, oke, sip. Perhatikan baik-baik, ya. Saya akan membuat semacam program intensif yang akan membantu rekan-rekan semua. Supaya rekan-rekan bisa menguasai skill 8 tahun saya menggunakan WA. Tapi rekan-rekan nggak perlu 8 tahun. Ya, untuk jualan, buat follow up, untuk meraih database prospek, bahkan rekan-rekan sampai rekan-rekan semua untuk belusuan menggunakan copywriting dan fitur-fitur WA. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, teman-teman, izinkan saya 3-5 menit. Ini pada yang komen mau banyak banget. Saya akan memberikan info supaya teman-teman bisa dapat akses belajar WhatsApp seumur hidup dengan biaya terjangkau. Kan dulu saya bikin training offline itu 2,5 juta rupiah. Teman-teman bahkan dengan biaya terjangkau pun sekarang bisa banget. Ya, yang mau komen mau, coba. Ya, ketik di kolom chat sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab. Mau, oke, sip. Perhatikan baik-baik gimana caranya dan mohon maaf saya tidak akan